Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Para habaib, para ulama yang saya hormati, yang saya cintai, khususnya Al-Habib Muhammad bin Hud Al-Attas, pengasuh Majelis Al-Munawwir Al-Akhillah Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hud Al-Attas, segenap tokoh masyarakat yang kami hormati, hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini adalah malam yang sangat istimewa. Malam satu daripada bulan Rajab. Diriwayatkan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, "Khamsu layalin la turaddu fihinna da'wah." Ada 5 malam doa tidak ditolak di malam itu. Saatnya ijabah. Yang punya hajat, yang pingin anaknya jadi anak soleh, yang pingin sehat walafiat, yang pingin aman, yang pingin macam-macam. 5 malam ini ambil kesempatan. Pertama, awwalu lailatin min Rajab. Malam pertama bulan Rajab, malam ini. Jangan ada maksiat kepada Allah. Jangan ada menyaksikan tayangan bintang film. Banyak zikir, banyak salawat, baca Quran, qiyamul lail, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa lailatul Jum'ah, malam Jum'ah. Wa lailatul nisf min Sya'ban, yang ketiga malam nisfu Sya'ban. Wa lailatul Fitr, malam hari raya Idul Fitr. Wa lailatul Nahar, malam hari raya Idul Adha. Bulan Rajab ini adalah salah satu di antara 4 bulan yang disebut Ashhurul Hurum, yang dimuliakan oleh umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Bahkan Yahudi menghormati, bahkan orang musyrikin menghormati. Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. 4 bulan yang mulia itu thalathatun sardun wa wahidun fardun. Yang 3 bulan berurut-urut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Yang 1 berpisah, yaitu bulan Rajab. Bulan Rajab ini disebut Syahrul Asad, bulan yang banyak dikucurkan di situ. Dikucurkan apa? Tusabbu fihi rahmah lit-taibin wa tafidhu fihi anwarul qabul lil amilin. Bulan yang dikucurkan di situ rahmat dan dibuka pintu tobat bagi orang-orang yang banyak bersalah kepada Allah. Dan bulan di situ diturunkan cahaya untuk diterima semua amal-amal bagi orang yang mau beribadah kepada Allah, bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan itu juga disebut Syahrul Asam, bulan tuli. Kenapa disebut bulan tuli? Li'annahu la yusma'u fihi sautul qital. Karena tidak ada suara di situ, suara keributan. Orang Arab itu senang ribut dulu itu, senang bermusuhan. Ya? Datang Islam dijadikan mereka bersaudara.
id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Datang Islam dipersaudarakan. Dulu di zaman jahiliyah perang mereka setiap saatnya. Ada permasalahan sedikit, tawur, perang, hajar-hajaran, bunuh-bunuhan. Tapi kalau sudah masuk 4 bulan ini, aneh, mereka berhenti, gencatan senjata dengan sendirinya. Karena mereka meyakini 4 bulan ini bulan yang harus dihormati, tidak boleh orang mengganggu, tidak boleh orang membunuh, tidak boleh ada permusuhan, tidak boleh ada orang saling membenci. Bahkan musuh diperlakukan seperti tamu mulia. Tapi setelah keluar bulan itu perang lagi, saudara. Aneh, kalau sudah perang bulan Rajab ini bulan yang paling yang sendiri cuma 1 bulan aja. Kalau itu 3 bulan berturut-turut. Kalau sudah bulan Rajab diam semuanya. Nggak ada lagi peperangan. Nggak ada lagi peperangan. Selesai bulan Rajab perang lagi, saudara. Karena itu dikatakan Syahrul Asad, bulan tuli, karena tidak ada keributan lagi, tidak ada caci maki lagi ada di situ. Kemuliaan 4 bulan ini ditetapkan juga dalam Islam. Orang-orang jahiliyah memuliakan, Islam datang tetap dijadikan 4 bulan itu 4 bulan mulia. Tentunya yang paling mulia juga, yang terutama dalam Islam yaitu bulan Ramadan. Dulu nggak kenal bulan Ramadan. Ramadan itu adalah bulan mulia khusus bagi kaum muslimin. Dulunya nggak ada yang kenal Ramadan. Nah, di bulan ini, bulan Rajab, Nabi SAW menerangkan Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Bulan Rajab ini disebut bulan Allah. Ulama mengatakan yang disebut bulan Allah maksudnya bulan banyak beristighfar kepada Allah. Diriwayatkan Wahab bin Munabbih, beliau berkata, man istaghfara bil ghadati wal ashyi wa huwa yarfa'u yadayhi 70 marrah rabbighfirli warhamni wa tub alayya lam tamassa lahun nar jilda. Siapa orang yang beristighfar kepada Allah setiap pagi hari, sore hari, 70 kali istiqamah di bulan Rajab, di bulan Rajab, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, 70 kali, maka dinyatakan dia tidak disentuh api neraka kulitnya. Istiqamah itu Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali pagi dan sore. Istiqamah kan di bulan Rajab. Ya, istiqamah kan di bulan Rajab. Nah, salaf kita menanggapi kenapa bulan Rajab ini kok kita harus menghormati. Diteruskan wa Ramadan syahri, kata Nabi, bulan Ramadan bulanku. Wa Sya'ban syahri, bulan Sya'ban bulanku. Maksudnya apa? Bulan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena diturunkan ayat Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ada di bulan Sya'ban. Bulan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wa Ramadan syahru ummati, bulan Ramadan adalah bulan umatku, yaitu syahrul Quran, bulan diperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Salaf kita mengatakan Rajab syahrul Badr, Sya'ban syahrul Sagi,
wa Ramadan syahrul hasad. Bulan Rajab adalah bulan pembibitan, menanam bibit. Bulan Sya'ban adalah bulan pengairan, menyirami tanaman bibit. Bulan Ramadan syahrul hasad, bulan panen. Gambarannya begini, saudara. Kalau orang di bulan Ramadan, di bulan Rajab, dia sudah taat kepada Allah, ditingkatkan. Maksiat ditinggalkan. Bulan Sya'ban lebih ditingkatkan. Bulan Ramadan panen pahala dia. Tapi kalau sudah dia main-main di bulan Rajab, di bulan Sya'ban tidak persiapan Ramadan, di bulan Ramadan dia akan menjadi orang yang merugi, karena dia akan ketinggalan banyak pahala. Karena itu pada hakikatnya ini adalah persiapan untuk menyambut bulan Ramadan. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala membuat mawasimul khair, musim-musim khair, musim-musim lipatan pahala, musim-musim banyak diampuni dosa? Kenapa? Karena Allah menghendaki kita semuanya insya Allah masuk surga Allah. Siapa yang ingin bersih, saatnya sekarang bulan Rajab banyak istighfar. Siapa yang ingin beruntung, tingkatkan nanti di bulan Sya'ban amalnya. Siapa yang ingin panen, maka Ramadan saatnya Anda tidak menggunakan untuk selain zikir kepada Allah. Para salaf itu mempunyai dua tabungan. Kalau bahasa Jawanya celengan, apa di sini? Kalau di sini. Celengan dulu ya, celengan ya, celengan. Untuk per minggu dan untuk per tahun. Dia punya keuntungan ditaruh. Ada untuk celengan pertama per minggu, ada celengan kedua untuk per tahun. Yang per minggu hari Kamis dibuka. Kenapa? Jumat khusus untuk hari ibadah. Celengan untuk per minggu untuk memenuhi kebutuhannya di hari Jumat. Nggak mau terganggu dengan urusan dunia. Full untuk urusan ibadah kepada Allah SWT, urusan akhirat. Celengan tahunan dibuka akhir bulan Sya'ban. Akhir bulan Sya'ban. Untuk kebutuhan 1 bulan. Tidak mau diganggu dengan urusan selain ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kan enggak. Kita lebih tingkatkan kerjanya di bulan Ramadan. Yang kita persiapkan justru keluar Ramadan, kalau hari raya. Inilah pikiran yang keliru, saudara. Kalau mereka tidak mempersiapkan, baik itu persiapan amal, startnya mulai bulan Rajab, atau persiapan untuk kebutuhan keluarga, sehingga bulan Ramadan benar-benar siap dan mereka tadi itu meraih keuntungan. Masuklah bulan Idul Fitri nantinya kembali kosong, kembali bersih. Ikhwani yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, begitulah kehidupan di atas dunia ini adalah untuk Allah uji siapa yang paling bagus amalnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah tidak katakan liyabluwakum ayyukum aktsaru amala. Siapa yang paling bagus, siapa paling banyak amalnya. Kalau paling banyak amalnya, ya tentunya orang yang sehat yang lebih banyak. Yang sakit kan kasihan. Tentunya kalau itu berupa sedekah, yang kaya paling banyak amalnya. Yang miskin kasihan. Tapi Allah katakan yang paling bagus amalnya. Orang sakit ada amalan yang paling bagus. Apa? Sabar dan ridha. Orang sehat, amalan yang bagus apa? Menggunakan kesehatannya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang kaya
Amal yang paling bagus sedekah. Jangan orang yang kaya wirid tapi nggak mengeluarkan duit. Orang yang fakir bagaimana amalnya? Meningkatkan amal. Bolehlah dia melarat fakir dari duit, fakir dari pekerjaan, tapi dia kaya sholat, kaya sholawat, kaya zikir Allah, kaya baca Quran. Semuanya adalah untuk ahsanu amalah. Pejabat yang paling bagus amalnya perhatian terhadap rakyat, bersikap adil terhadap rakyat, membantu yang lemah daripada rakyat. Jangan nanti akhirnya pejabat hanya sekadar untuk keliling safari terawih misalnya. Lebih bagus perhatian kepada rakyat. Itu amalan yang paling bagus. Ahsanu amalah, yang paling bagus amalnya. Karena itu kalau kita lihat bagaimana para pendahulu kita, ada banyak yang menjadi contoh, saudara. Ada banyak yang menjadi contoh. Bagaimana para ulama, mereka itu adalah yang paling bagus adalah mengajarkan ilmunya tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena tendensi yang lainnya, bukan karena duit, bukan karena amplop, bukan karena pujian, bukan karena popularitas. Tapi tulus lillah Subhanahu wa taala. Dan itu yang diajarkan kepada Nabi untuk menjelaskan kepada umatnya. Qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddatu fil qurba. Katakan Muhammad kepada mereka, aku enggak minta dikasih upah. Kalau mau membalas bukan kepada aku, tapi bersikaplah baik kepada kerabatku. Enggak perlu dibalas nanti. Ini mau ngasih dunia seisinya kepada Nabi kurang. Nggak akan bisa. Nanti Nabi nyatakan nggak usah dibalas Nabi, nggak akan bisa. Kalau mau balas keluarganya Nabi. Kita juga begitu dalam dakwah. Katakan aku nggak minta dibayar. Kalau kamu mau membayar aku, perhatikan umatnya Nabi. Perhatikan kaum muslimin. Kenapa Nabi cinta dengan umatnya? Nabi paling cinta sama umatnya. Karena itu Allah mensifatkan azizun alaihi ma anittum. Nabi itu hatinya nggak bisa, nggak tega dengan yang segala yang memberatkan kepada umatnya. Dunia sampai akhirat, saudara. Dunia sampai akhirat. Bahkan Nabi tidak punya cita-cita masuk surga sendiri. Masuk surga bersama umatnya. Kalau kita kan ingin masuk surga yang nggak peduli yang lainnya di mahsyar. Kalau Nabi nggak mau masuk surga. Karena itu ketika turun ayat wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, bahkan Tuhanmu akan memberikan kepada kamu Muhammad pemberian sampai kamu puas, sampai kamu ridha. Beliau menyatakan wallahi la arda wa wahidu min ummati finnar. Demi Allah aku tidak bisa puas hatiku dan ridha semenjak masih ada satu umatku di neraka Allah. Harapannya Anda bersama surga Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Anda juga demikian. Anda harus punya cita-cita dalam berdakwah bagi yang punya ilmu. Jangan sampai satu pun umat Muhammad ini nanti yang lepas daripada daripada syafaatnya Nabi. Jangan sampai umat ini lepas daripada ajaran Islam. Usahakan. Terus gimana perut kita? Gimana duit kita, kantong kita? Mau ngepul apa ada di dapur? Mulai kapan itu
Ente ragu bahwa Allah memberikan rezeki. Ente dalam perut ibu ente, rezekinya dari mana? Emangnya kerja ente? Waktu ente bayi, ente gak bisa apa-apa. Allah juga jamin rezeki ente. Waktu masih kamu kecil, kamu gak bisa bekerja. Sudah pintar, ente punya titel, ente ragu sama rezeki dari Tuhan. Boleh kapan? Ajib. Ente tahu cecak gak? Nempel ada di dinding, saudara. Rezekinya terbang kemana-mana. Secara akal susah hidupnya cicak itu. Gak punya sayap. Rezekinya terbang kemana-mana. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberi mengatur rezekinya yang terbang hingga dekat dengan cicak dan bisa memakan itu rezekinya. Sampai sekarang belum kita pernah temukan cicak mati kelaparan. Apa yang membuat kita bingung? Ada krisis, ada apa? Nggak usah bingung. Semenjak ente tetap menjadi orang yang tulus karena Allah, Allah akan berikan itu semuanya. Sholatnya benerin, keluarganya benerin sholatnya, semuanya muslimin sholat semuanya. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan, nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Anaknya suruh sholat benar, istrinya suruh sholat benar, pegawainya suruh sholat benar, tetangganya suruh sholat benar. Aku Allah nggak pernah minta rezeki dari kamu, aku yang sudah jamin rezeki kamu. Wal 'aqibatu lit-taqwa. Bagi orang yang kaya, yang paling bagus amalnya adalah menyalurkan hartanya kepada yang membutuhkan. Ya ikhwani, apa sih nilainya duit itu? Duit itu kalau tidak manfaat, nilainya kertas. Kalaupun kamu tinggalkan sama keluarga, jadi fitnah kalau ente mati. Kakak adik berantem, yang asalnya akur jadi musuh. Gunakan untuk amal soleh. Niatkan untuk supaya anak kamu tadi itu menjadi anak yang manfaat, rezekinya juga dilancarkan oleh Allah. Bantu, diniatkan itu semuanya berkah, saudara. Kita anggap bahwa kalau kita ngasih duit banyak, anak akan hidupnya bahagia setelah kita wafat. Lah kita bahagia di kubur, wala anak kita bahagia, saudara. Kadang-kadang nanti akhirnya yang paling kuat adalah yang jadi bandit terhadap saudaranya sendiri. Berlaku kejam, dolim terhadap saudara sendiri. Siapa? Antum semuanya yang mewariskan itu. Wariskan majlis, wariskan salatul jamaah, wariskan hizb Quran kepada anak, wariskan akhlak nabawi, wariskan sunnah, wariskan adab, wariskan itu kepada anak antum. Masih ingat kita orang tua dulu nuntun anaknya ke majelis, nuntun anaknya ke masjid, nuntun anaknya ke orang-orang yang soleh, para aulia, dimintain doa, suruh doakan, suruh itu. Masih ingat kita namanya habaib dulu. Nah, sekarang anak diajak ke Ancol, ditonton, disuruh lihat ikan hiu, ke kebun binatang dikenalkan dengan serigala, dengan buaya. Kemudian anak kita dihibur, kita belikan TV yang 40 in, yang gedenya seperti orang, supaya mantap lihat bagaimana penampilan artis. La ilaha illallah. Siapa yang akan bertanggung jawab kalau sudah demikian? Karena itu jadikan harta itu adalah untuk membahagiakan
Ini segala yang kita miliki ini akan berakhir ya. Segala yang kita miliki akan berakhir. Nggak ada pemilik hakiki kecuali Allah. Karena itu kita menyatakan kalau dapat musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah. Kalau bahasa saya, bahasa kita, rumah semua kita miliki itu adalah hak pakai, bukan hak milik. Hak pakai. Kenapa kalau ente mati berubah BPKB-nya namanya, berubah sertifikat namanya, udah dipakai sama orang lain, dipakai sama orang lain. Bahkan baju anda sekarang ini kalau anda mati jadi pakai orang lain. Kalau istri ente yang cantik, kalau mati jadi istri orang lain. Begitu juga perempuan. Karena itu jangan pernah ada berpikir di atas dunia ini kecuali bagaimana untuk persiapan kamu untuk di akhirat. Yang taat kepada Allah, jadikan semuanya ahsanu amalan yang paling bagus. Amalan yang paling bagus. Di akhirat itulah yang harus menjadi tujuan kita. Jangan amalan akhirat dibuat untuk amalan dunia. Mengadakan maulid untuk dapat fulus itu. Mengadakan majlis untuk supaya dapat duit. Nggak dapat itu waman yabi ajilan. Waman yabi ajilan bi ajilihi yabillahu al-ghubnu fi bai'in wa fi salamin. Orang kalau mentaruhkan akhiratnya untuk urusan dunia, pasti dia rugi. Pasti dia rugi. La ia dapat dunia, wala dapat akhirat. Nah, karena itu, jadilah orang yang bisa memprogram kehidupan di atas dunia ini menjadi ahsanu amalah. Dan itulah yang diraih oleh salafuna. Itulah yang diraih oleh salafnya kita. Mereka tidak mewariskan pabrik yang gede. Ini kalau hadir hall ada cerita. Wa kana radhiyallahu anhu lahu masna' kabir. Nah, ada. Beliau radhiyallahu anhu punya misalnya pabrik yang besar, toko yang besar, tanah yang luas. Itu ilah. Sabar, istiqomah, banyak sedekah, hidup gunaan, mengajar. Itu yang diceritain, itu yang harus kita wariskan kepada anak kita ya kawan. Nah, sehingga anak kita akan menjadikan kita panutan, anak kita menjadikan kita contoh yang terbaik bagi mereka. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikan aku cerita-cerita yang bagus untuk anak turunan dan generasi berikutnya. Begitu yang harus dilakukan oleh kita semuanya. Alhasil, ayo semenjak kita hidup kita manfaatkan. Belum tentu rojab yang akan datang rojabnya antum. Belum tentu umur kita setahun yang akan datang. Belum tentu juga besok waktunya antum. Wala turajji fi'la salihati ila ghadi la'alla ghadan ya'ti wa anta fil lahdi. Jangan kamu tunda untuk berbuat baik esok hari. Mungkin esok hari datang kamu sudah menjadi ahli kubur. Wa kam min sahihin mata min ghairi illati wa kam min sadimin 'asha hina min ad-dahri wa kam min fata yumsi wa yusbihu lahiyan wa akfanuhu qad nusiyat wa huwa la yadri. Berapa banyak orang yang sehat mati tanpa sakit. Gagah saudara, tergeletak di tengah jalan, mati saudara. Berapa banyak orang yang sakit ternyata panjang umur, masih tua, sudah masuk rumah sakit keluar sehat lagi. Berapa banyak pemuda-pemuda yang tertawa terbahak-bahak
dia nggak sadar kafannya akan bungkus dia sudah disiapkan. Karena itu sebelum al-maut, mati datang kepada kita, bergegaslah, badiru bil amal, segeralah kamu beramal soleh. Nggak usah antum mikir sekarang kif zaman sekarang, kif bagaimana krisis, bagaimana antum kalau menjadi orang takwa kepada Allah, nggak ada satupun yang akan bahaya di atas dunia ini, nggak ada yang bahaya. Nggak ada yang bahaya. Wallahu ghalibun ala amri. Allah itu selalu berjaya dalam segala halnya. Nggak ada yang perlu takut bahwa akan kalah. Muslimin nggak ada yang perlu takut. Nggak ada yang perlu takut nanti kita akan, nggak ada yang perlu ente khawatiri. Kalau antum takwa kepada Allah, semuanya akan lancar. Wa man yattaqi Allah min amrihi yusra. Kenapa kok orang dolim ini kok bisa menjerat kita? Karena antum telah membolimi diri antum tidak taat kepada Allah. Koleksi diri masing-masing. Ayo kita tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Rajab ini. Kita programkan untuk semua muslimin bisa melaksanakan salat berjamaah misalnya. Semua muslimin bisa menghidupkan sunnah Nabi. Semua muslimin aktif membaca Al-Quranul Karim. Semua itu semuanya akan mendatangkan pertolongan Allah, dan tidak ada satupun yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walillahi izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin. Karena itu yakinlah bahwa Anda selalu dalam naungan rahmat Allah, selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yakinlah antum kaum muslimin dengan tahafillah, dengan saling cinta kepada Allah, dengan saling kamu tadi bahu membahu, akan mendatangkan kekuatan dari Allah. Yadullah ma'al jamaah. Mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala cabut di antara kita saling membenci, saling hasud, saling bermusuhan, dijadikan kita hati orang-orang yang saling menghargai, saling cinta, saling perhatian, dan mudah-mudahan insya Allah semua bala, semua wabak Allah angkat semuanya dari kita, semuanya diberikan kepada kita semuanya panjang umur, sehatul afiat zahir batin, anak-anak kita semuanya insya Allah selamat di zaman yang penuh kerusakan ini. Mereka diselamatkan daripada perzinahan, daripada minuman keras, daripada narkoba, daripada pergaulan yang tidak benar. Dijaga akidah mereka tetap ahli sunnah wal jamaah, dan mudah-mudahan insya Allah kita tidak mati kecuali sudah menyaksikan kesolehan anak-anak kita, baktinya anak-anak kita, dan mudah-mudahan insya Allah kalaupun kita diakhiri hidup kita mati husnul khatimah, bisa kita dapat mengucapkan la ilaha illallah, dan mudah-mudahan di saat itu Allah hadirkan Nabi Muhammad untuk membantu kita mati di dalam husnul khatimah. Dan ketika kita dikubur, semua meninggalkan kita, anak meninggalkan kita, teman meninggalkan kita, keluarga meninggalkan kita, dan hidup sendiri kita di situ. Mudah-mudahan saat malaikat munkar nakir datang, Allah menghadirkan Nabi Muhammad untuk membantu kita menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Dan nanti ketika di hari kiamat semua akan menuntut kepada kita, bahkan anak-anak kita menuntut kepada kita. Suami istri saling menghindar, saling menuntut. Mudah-mudahan saat itu juga Allah mempertemukan kita dengan Nabi Muhammad, dan Allah memberikan syafaat, Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada kita, dan akhirnya mudah-mudahan jadi orang beruntung bersama Nabi Muhammad ada di surga Allah. Ya Rabbal Alamin, amin, Allahumma amin. Allahumma ya Allahumma ya Rabbal Alamin. Allahumma qarribna ila habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warzuqna mahabbatah wa habbibna ilaihi ya Rabbal Alamin. Allahumma arzuqna kamal mahabba lahu wa mutaba'a lahu zahiran wa batinan ya Rabbal Alamin. Allahumma arzuqna ru'yatahu jadabatan wa mana
ومنامة في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. آمين يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا. اللهم كما بلغتنا رجب بلغنا شعبان ورمضان، أعنا فيه على الصيام والقيام، واجعلنا يا رب من الفائزين الظافرين بخير الدنيا والدين، وارزقنا طول العمر مع كامل الصحة والعافية التامة الظاهرة والباطنة الحسية والمعنوية بجاه خير البرية يا رب العالمين. وأصلحنا وأصلح أولادنا واحفظنا وإياهم من جميع الشرور، واجمعنا لهم كل الخيور، ويسر لنا كل الأمور، واشرح لنا الصدور، واجمعنا واجعلنا قرة عين سيدنا محمد بدل البدور. وعلى هدينا صالحة وإلى حضرة النبي. الفاتحة.